agama. Adapun ceramah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustadz Jamiluddin, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kedengeran, Bu? Masya Allah. Sekali lagi Bu ya, biar semangat. Sesuai dengan temanya tuh Bu, mewujudkan semangat kebersamaan untuk negeri Indonesia esok yang lebih baik lagi. Dia Bu ya. Jadi harus semangat Bu, kompak. Ini yang diinginkan sama panitia. Kebetulan ada Pak Ruslan nih di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Ustad Ahmad Kamaluddin. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita Al-Mukarram Ustad Haji Sulaiman, Al-Mukarram Ustadz Marhaba, Al-Mukarram Ustadz Didi Ardillah, dan para asatid lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Muhayyar, Bapak Haji Abdul Rashid. Yang saya hormati Babinsa Pondok Rajek Bapak Aibtu Ruslan. Yang saya hormati para jamaah Majlis Taklim malam Senin, malam Minggu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pemuda, pemudi sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, malam yang penuh keberkahan ini, kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul di masjid, di musola Nurul Hikmah dalam rangka memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia kepada beliau. Dan insya Allah kita umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, di yaumil kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita alhamdulillah wa syukurillah diberikan nikmat sehat wal afiyah. Kita diundang oleh panitia. Mohon maaf tadi
Pak RT Amir ya, yang saya hormati ketua panitia beserta jajarannya, untuk berkumpul di musola ini dalam rangka memperingati hari kelahirannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita peringati semata-mata limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di Pondok Rajek ini ada GAM. Ya Pak Ruslan ya. Tahu gak GAM Bapak dan Ibu sekalian? Bukannya di Aceh, gerakan anti maulid. Sekarang kan banyak orang yang mengatakan maulid itu bid'ah. Ya. Ya mungkin dia nggak pernah ngaji kali ya. Sedikit ya ingin saya sampaikan bahwa kita sering melaksanakan mengikuti maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu apa sih artinya maulid. Maulid itu asal katanya dari walada, kata Ustadz Yunus mah ya. Walada yalidu, wiladah. Ya. Maulud, ada maulid. Kalau maulud itu anak yang dilahirkan. Kalau maulid hari kelahirannya. Jadi temanya boleh maulid, boleh maulud, jangan diributin. Ya. Pokoknya sama-sama aja. Ya. Jadi pada hari ini kita memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kata Syekh Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya, beliau mengatakan ya, yang namanya maulid itu adalah ijtima'un nas, mengumpulkan manusia. Diundang nih. Makanya kalau ada maulid harus diundang oleh panitia. Ini kan alhamdulillah ini luar biasa. Undangan ada yang berbentuk tulisan, ada yang melalui medsos menyebar kemana-mana, langsung kumpul. Jadi kalau nggak ada undangan mungkin nggak jadi maulid. Ya. Jadi ijtima'un nas, dikumpulkan manusia. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Dibacakan Al-Qur'an sekalipun itu seayat dua ayat. Syaratnya udah dua, udah lengkap. Dikumpulkan manusia, dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa yumaddu simatul, disiapin makanan. Nah, ini makanannya mana nih? Minumannya doang. Oh belum, mungkin makanan ntar ya. Wa yumaddu simatu taqulunahu, disiapin makanan, kemudian mereka pada makan semuanya. Disiapin meja prasmanan Ustaz Barhaba. Iya. Taqulunahu, mereka pada makan. Mungkin kalau yang nggak makan kenyang berkat. Ya. Kemudian wayan sorifuna, dan mereka bubar. Bigoy riziyadatin, tidak ada tambahan. Jadi terakhir nggak ditutup dengan istilahnya dangdutan, nggak pakai dangdutan. Nah kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, kalau perayaan peringatan maulid sudah dilakukan seperti itu, bahwa bid'atun hasanatun, itu termasuk hukumnya bid'ah hasanah. Belum ditambah ceramah agama, ada pengajian, jadi hukumnya fardu ain. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena ada pengajiannya. Jadi oleh karena itu kita harus tahu dasarnya. Ya. Jadi syarat maulid itu kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, diundang manusia, dikumpulkan manusia, kemudian dibacakan Al-Qur'an, dibacakan rawi, ya, wa riwayatul akhbar al-waridah min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan rawi, wa yumaddu simat. Segitu tuh asalnya tuh. Ya. Ditambahin sama kita ada pengajian. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Ini merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya mukadimahnya ibu-ibu nih, ntar ada guru kita yang dari Bekasi. Ya, kalau saya mah adeknya Jamiluddin, ntar ada Kamaluddin, kakak saya. Kata Ustadz Marhaba, katanya ini adek kakak Ustadz. Apaan Ustadz ya? Kakak saya itu almarhum namanya Kamaluddin. Jadinya beliau menyampaikan Jamiluddin sama Kamaluddin adek kakak. Ya, jadi saya mukadimah aja. Ya. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Berdasarkan tema yang disiapkan oleh panitia, mewujudkan semangat kebersamaan untuk negeri Indonesia esok yang lebih baik lagi. Sedikit saya mengutip dari kitab Nasaihul Ibad. Ya, Imam Nawawi mengatakan, la yazaluddin wa dunya qaimaini, bahwa agama
di dunia ini akan eksis biarbati asya, dengan 4 perkara. Jadi kalau ingin agama Islam eksis, tahu eksis Bapak Ibu sekalian, masih tetap ada di negara kita tercinta, wabil khusus di Pondok Rajeg, syaratnya ada 4. Yang pertama, mazalal aghniya'u la yabkhuluna bimahuwilu. Yang pertama, selama orang-orang kaya tidak pelit terhadap apa yang dia milikinya. Jadi kalau misalkan masih ada di Pondok Rajeg orang kaya yang pelit, udah agamanya lemah. Ini alhamdulillah di Pondok Rajeg ini buat parusan agama Islam ini, parusan. Contohnya Maulid Nabi di sini luar biasa. Ustaz Marhaba cuman menyiapkan kalau nggak salah panitia itu ya nggak sampai 2 bulan 3 bulan, dengan berkat kerjasama ya. Kata Syekh Al-Ma'ruf Al-Qurhi ya, man hayya ali ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman, barang siapa yang menyediakan untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanan, wa auqada sirojan, nyalain lampu ya, wala bisa jadi dan pakai pakaian baru. Pada pakaian baru enggak nih? Kalau ibu-ibu mah biasanya setiap maulid pakai pakaian baru, Pak Ustaz. Iya. Ya Bu ya. Mungkin ini dasarnya ini. Dasarnya ibu-ibu di tiap maulid pakai pakaian baru. Emang ada riwayatnya dari Syekh Ma'ruf Al-Qurhi dalam kitab Fathul Mu'in. Wa auqada sirojan wala bisa jadi dan pakai pakaian baru. Wa ta'attara wa tajammala. Kemudian pakai wangi-wangian. Ya, hasyarallahu yaumal qiyamati ma'afir qatil ula. Maka nanti di hari kiamat orang-orang tersebut akan dikumpulkan beserta orang-orang yang kelompok terdepan. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari kelompok para nabi. Amin ya robbal alamin. Makanya Bapak dan Ibu sekalian jangan rugi. Untung kita kumpul di sini. Dapat berkah dan dapat berkat ntar bulan. Ya. Jadi oleh karena itu, selama orang-orang kaya peduli terhadap kegiatan syiar Islam, pembangunan masjid, pondok pesantren, ya insya Allah agama di Pondok Rajeg masih kuat. Madamal aghniya'u la yabkhiluna bimahuwilu. Itu yang pertama. Ya, makanya nih kalau ada pembangunan pondok pesantren di Pondok Rajeg, ada pembangunan masjid di Pondok Rajeg, ada pembangunan mushola di Pondok Rajeg, ada pembangunan majlis taklim. Ayo orang-orang kaya, ya sisihkan hartanya untuk pembangunan masjid. Lebih-lebih di Pondok Rajeg Belor tuh sedang dibangun, ya Masjid Jami Al Mulisin. Bukan promosi ini Pak Ustadz ya. Ustadz, mohon izin Ustadz, ya membutuhkan dana kurang lebih 3 miliar, sekarang sudah 2 miliar lebih belum jadi-jadi. Doain Bapak Ibu sekalian ya. Ini dari donatur di Pondok Rajeg, ada yang ngasih 200 juta, 300 juta, ada yang 200.000 juga ada. Mudah-mudahan ini merupakan kepedulian orang-orang kaya di Pondok Rajeg terhadap agama Islam. Yang kedua ya, Islam akan eksis di Pondok Rajeg atau di dunia ini madamal ulama ya'maluna bima alimu, selama para ulamanya mengamalkan ilmu-ilmunya. Ya, alhamdulillah di Pondok Rajeg pengajian-pengajian masih pada hidup. Majlis taklim masih ada. Ada guru-guru kita, ada Ustadz Haji Sulaiman, ada Ustadz Marhaba dan para asatid muda, Ustadz Muhammad Yunus, Ustadz Didi Ardillah. Insya Allah ya, selama orang-orang alim mengamalkan ilmunya, insya Allah agama di Pondok Rajeg masih tetap eksis. Tenang aja Pak Ruslan ya. Yang ketiga, dalam kitab Nashul Ibad, madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu, selama orang-orang bodoh tidak sombong dengan apa yang dia tidak ketahui. Ya, jadi kalau ada orang bodoh di Pondok Rajeg sombong padahal dia nggak tahu, nah itu artinya Islam di Pondok Rajeg sudah lemah. Tapi selama orang-orang bodoh masih pada mau ngaji, mau bertanya, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, insyaallah agama di Pondok Rajeg masih tetap eksis. Ya, makanya alhamdulillah di kita nih ya, peranan alim ulama, tokoh masyarakat bersatu ya. Jangan sampai nanti gara-gara perpecahan Islam lemah di Pondok Rajeg. Ada forum Dewan Kesejahteraan Masjid, ada Dewan Masjid Indonesia, macam-macam di situ ya. Ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir,
Madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Islam masih kuat di dunia ini selama orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak menjual agamanya. Jangan gara-gara mobil kita merelakan anak gadis kita dinikahkan dengan beda agama. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sekarang banyak misi-misi mereka itu agar anak-anak kita pindah agama, agar anak-anak kita berubah agamanya, keyakinannya. Oleh karena itu tugas kita selaku orang tua ya harus mengawasi, bukan hanya mengempani ngasih makan saja. Beda dengan kita punya hewan. Kalau hewan itu cukup dikasih makan, kadang-kadang dilepas. Bapak dan Ibu punya ayam di rumah, kadang-kadang ayamnya dilepas, nggak perlu dididik ya. Tapi kalau kita punya anak, itu harus dirawat dan dididik. Adibu auladakum ala salasi hisolin. Didik anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabi kamu sekalian. Cinta sama nabi, cinta sama keluarga nabi. Ya, kadang-kadang kita umat Islam lupa dengan orang tuanya nabi. Ya, kalau saya tanya di sini, ibu-ibu kan sering maulid ya. Siapa ibunya nabi, Bu? Siti Aminah. Bapaknya nabi siapa, Bu? Abdullah. Itu kan sering itu dibacakan sama Ustadz Yunus tuh. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama, gitu kan ya. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Kuis, siapa yang menciptakan syair itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih duit 50.000 nih. Serius? Ayo, yang anak muda. Nih yang pakai baju hijau nih. Siapa yang menciptakan syair itu? Ayo, maju ke depan sini yang bisa jawab. Terakhir Ustaz nih, saya kasih kuisnya 50.000. Ayo, siapa yang menciptakan? Ayo, ada yang maju? Ada yang maju enggak? Ayo, siapa yang menciptakan syair itu? Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wabarikun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Nah, itu siapa yang ciptakan syair itu? Ada yang bisa jawab? Anak muda mana anak muda? Ayo maju ke sini. Ya. Nah, pengen tahu nih saya nih, cinta nggak sama Rasulullah nih? Lumayan 50.000 ya. Ayo, siapa? Habib Rizik. Iya, bin Syihab. Ya, selamat ya. Nah, dikasih 50.000. Ini namanya anak muda yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ntar ada kuis lagi, satu lagi. Ini sambil nunggu guru kita istirahat ya. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah ya, harus tahu tanggal lahirnya Rasulullah. Tanggal lahirnya Rasulullah tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pertanyaannya, tahun Masehinya tahun berapa? Nah, ini ayo. Ada yang bisa jawab? Ayo katanya cinta sama Rasulullah. Maju sini 50.000. Ayo, ini untuk umum dah, gak apa-apa. Siapa yang maju sini? Ya. Tahun kelahiran, tanggal dan tahun kelahiran Rasulullah. Tahun Masehinya tahun berapa? Kalau tahunnya saya kasih tahu bocoran 571 Masehi. Tanggalnya sekarang. Ayo anak muda sini. Sering maulid masa gak tahu sih? Ya. Mufti Mesir yang namanya Al-Imam Syauqi Al-Alam, beliau sudah menghitung-hitung, meneliti tanggal lahir Rasulullah berdasarkan tahun Masehi. Jadi kita jangan hanya tahu tahun Hijriahnya aja, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tapi tahun Masehinya agak tahu. Katanya cinta sama Rasulullah. Ayo ibu-ibu,
Ibu-ibu 100.000 nih. Gak tahu, nyerah. Ayo, 20, 22 apa? Ayo yang maju sini, Ayo siapa yang maju? Ayo maju. Ayo, ada kadro. Iya. Ya. Tanggal berapa? 22 April. Tahunnya? Tahun 571. Iya. Selamat ya. Namanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang aneh-aneh. Ada lagi pertanyaannya. Yang terakhir pertanyaannya. Kalau tahun Masehinya 22 April tahun 571, pertanyaannya tahun Hijriahnya tahun berapa? Katanya 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun Hijriahnya tahun berapa kira-kira? Tahun berapa? 11. Ya. Jadi oleh karena itu perlu kita belajar sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu saya bocorin, 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Ya. Pakai sebelum. 53 sebelum Hijriah. Ya. Itu merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wahubbi ahli baitihi, cintai keluarganya, ahli keluarganya. Kita selaku umat Rasulullah harus tahu keluarga Nabi, siapa anak-anaknya Nabi, ya, siapa istri-istrinya Nabi. Jadi jangan hanya cinta doang, tapi nggak dibuktiin. Cinta harus perlu bukti. Kata Imam Ghazali, yang namanya cinta itu man ahabba syai'an aksara fikrahu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia harus sering mengingatnya. Kita ingat kepada Rasulullah, ya. Dalam hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh sudah cinta kepada aku. Dan barang siapa yang cinta kepada aku, maka nanti bersama aku di surga. Amin ya robbal alamin. Jadi setelah maulid ini harus ada asarnya Bapak Ibu sekalian. Ini panitia kurang lebih habis 50 juta nih ngadain kegiatan. Ini kalau nggak ada asarnya ini nggak ada manfaatnya. Harus ada asarnya. Apa asarnya? Kita syiarkan Islam, kita ramaikan masjid, kita ramaikan musola. Ini kalau sholat maghrib berjamaah seperti ini kan banyak banget, luar biasa ini. Apalagi sholat subuh. Jangan habis maulid, besok subuh ini tinggal 2 baris, imam sama makmum. Ramaikan masjid. Ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tetangga masjid, tetangga musola. Ya, harus eling. Kalau dipanggil azan, ayo ke masjid, ke musola. Jangan pada santai aja. Kalau di sini di musola mah alhamdulillah pada datang semua, Ustaz marhaba ya. Kalau di sono di belorna, udah speakernya enggak kedengeran lagi. Walum masih direhab speakernya. Mudah-mudahan saya ngomong begini ada yang nyumbang speaker besok nih, speaker tua. Amin ya robbal alamin. Sedikit promosi nggak apa-apa buat masjid mah, kecuali buat pribadi kali ya. Ya, saya pengen punya speaker itu yang kedengeran. Jadu Akbar tuh luar biasa speaker itu. Ya, sampai kedengeran ngalor. Biasanya kan kalau kedengeran itu ngundang jamaah banyak ya. Apa sama apa? Sama aja kali ya. Ya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah, tidak sempurna sholat tetangga masjid kalau sholatnya enggak di masjid. Ibu-ibu yang punya suami suruh ke masjid, suruh ke musola. Kalau ibu punya suami rajin sholat di rumah enggak pernah ke masjid, namanya suaminya suami soleha. Suami soleha, tahu gak suami soleha? Iya, pakaian jilbab aja. Iya, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Makanya Nabi itu di saat mau sholat berjamaah tuh keliling sebelum mau sholat itu. Ada enggak jamaah yang enggak pernah sholat ke masjid? Mau dibakar rumahnya tuh. Ya. Maka dari itu ya jangan sampai di Pondok Rajeg tuh DKM keliling. Ya, nyariin orang yang enggak sembahyang ke masjid, ke musola. Ya. Ramaikan, siarkan masjid. Karena tanda-tanda akhir zaman masjid tuh sepi. Al-Quran enggak ada yang baca. Sekarang udah kelihatan kayaknya. La yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Masajiduhum amiratun.
Masjidnya megah, tapi isinya kagak. Ya, layab kol Islam ila ismu, Islam tinggal namanya doang. Sekarang kan banyak orang yang kata HP-nya Islam, sebayang kagak, puasa kagak, ngaji kagak. Padahal itu perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yabqal Qur'an illa rasmuh, Al-Qur'an tinggal tulisannya doang. Karena enggak dibaca, disimpan rapi-rapi. Mas kawin, seperangkat alat sholat Al-Qur'an, tapi Al-Qur'annya enggak dibaca. Masajiduhum amiratun, masjidnya megah, tapi enggak ada isinya. Pada berlomba-lomba bangun masjid. Mudah-mudahan ini ya dengan niat kebersamaan, dengan di awal dengan kebersamaan, insya Allah apa yang kita harapkan terwujud. Jadi awalnya kebersamaan. Mudah-mudahan setelah Maulid ini ada asarnya. Ya. Yang terakhir kata Nabi, ajarkan anak-anak kamu sekalian bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Masa ajarin ngaji, kalau ibu bapak nggak sanggup ngajarin ngaji, masukin ke pesantren. Ke pesantren sayang, nangis mulu di rumah, masukin ke madrasah diniyah. Madrasah diniyah di Pondok Rajek ora nggak ada, masukin ke majelis taklim, pengajian-pengajian lekar. Kalau di sekolahin mah Bu, kurang kuat, cuma sekolah doang mah harus ada pendampingan yang namanya ngaji. Tuh guru ngaji lekar pikirin, ya jangan cuma ngaji, anak ikut-ikutan. Bahkan orang tuanya nggak tahu anaknya ngaji di mana. Ya. Jadi oleh karena itu, ya setelah Maulidnya harus ada asarnya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama-sama Allah kabulkan, amin ya robbal alamin. Segitu saja Bapak Ibu sekalian, mukadimah dari saya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Kamaluddin yang lebih luas lagi. Ya kita dengarkan apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kurang lebihnya saya membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.